Seranglah pesaing Anda dengan inovasi, berilah imbalan pelanggan Anda dengan nilai tambah. Darah kewirausahaan mengalir dalam diri Ingvar Kamprad. Dari usia sangat dini, di usia 5 tahun, dia telah menjual korek api kepada teman-temannya di sebuah peternakan milik keluarga di Swedia. Usia 17 tahun, Kamprad menjual pensil, sebuah usaha yang berkembang menjadi bisnis via pos yang juga menjual sabun, bibit, dan stocking. Usaha ini begitu berhasil sampai-sampai Kamprad mendaftarkan nama perusahaan tersebut. Apakah nama perusahaan tersebut? Tapi di like dulu dong, komen dan share. Yang paling penting juga di subscribe dulu. Iya, nama brand tersebut adalah IKEA. Sebuah kependekan dari untuk Ingvar, K untuk Kamprad, I untuk Elmtarit, nama peternakan tempat Kamprad tumbuh dewasa, dan A untuk Agunnarit, desa tempat dia tumbuh dewasa. IKEA diawali dari sebuah gudang kayu yang tadinya dipakai untuk menyimpan susu kocok. Strategi dari IKEA itu sangat simpel, yaitu membanting harga sedemikian rupa. Pada usia 23 tahun, Kamprad menyelesaikan masa magangnya kepada seorang tukang kayu. Setelah menyelesaikan masa magangnya, Kamprad kemudian mengalihkan ke bisnis furniture. Sedari kecil, Kamprad selalu mempunyai visi dan misi yang sangat besar. Sampai saat ini, IKEA sudah mempunyai 250 outlet di 34 negara. Turnover tahunannya lebih dari 18 miliar dolar AS. Luar biasa. Kamprad juga masuk dalam jajaran manusia terkaya di dunia dengan kekayaan yang terdata sebesar 33 miliar dolar AS. Kamprad dikenal dengan salah satu revolusinya, yaitu membuat furniture yang awalnya merupakan sebuah kemewahan bagi para konsumen menjadi sebuah hal yang lebih mudah dijangkau, lebih mudah diakses, lebih mudah dipasang sendiri oleh para konsumen. Alih-alih menghabiskan gaji yang dikumpulkan bertahun-tahun untuk membeli furniture, para pelanggan IKEA dapat mempercantik rumahnya hanya dengan gaji beberapa bulan. Mungkin sudah cukup membahas kekayaan dari seorang Kamprad. Kita akan membahas bagaimana sejarah seorang Kamprad bisa membawa IKEA sampai mendunia. Pada tahun 1953, ruang pamer pertama IKEA dibuka di Älmhult, sebuah kota perlintasan kereta api di Swedia. Ruang pamer ini demikian sukses membuat para pengusaha retail furniture Swedia sangat tidak bahagia dengan kemampuan Kamprad dalam memangkas harga. Ketika Asosiasi Penjual Furniture Nasional Swedia memboikotnya, Kamprad terpaksa mencari pemasok dari luar negeri dan mulai merancang modelnya sendiri. Dari sanalah cikal bakal awal bagaimana sebuah furniture yang memakan tempat kemudian bisa dipacking ke sebuah kotak kecil dan memudahkan pengiriman ke kota-kota di mana konsumen IKEA memesan produk mereka. Tanpa butuh waktu yang lama, toko-toko IKEA lainnya muncul di seantero Swedia, dengan toko utama di Stockholm yang dibuka pada tahun 1965. Toko-toko besar lainnya dibuka di Norwegia, Denmark, Jerman, Australia, Kanada, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Tingkat laba dari perusahaan IKEA tidak pernah diumumkan secara resmi. Akan tetapi para analisis Swedia mengumumkan kemungkinan tingkat laba dari perusahaan Swedia yaitu sekitar 6-7% dari omset total. Etos dari perusahaan IKEA itu mendorong lebih dari 9.000 karyawan untuk dikenal sebagai mitra usaha, dan semuanya harus mematuhi 9 perintah dari seorang Kamprad. Apakah 9 perintah itu? Berikut. Yang pertama, berpusat pada tema-tema antusiasme. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, mempertanyakan status quo. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, otokritik. Yang keenam, menganalisa diri sendiri. Yang ketujuh, kesederhanaan. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan berhemat. Kebijakan perusahaan IKEA juga diperluas pada pelarangan atas memakai barang mewah lebih
mengutamakan memakai transportasi publik daripada taksi, memilih perjalanan udara dengan kelas ekonomi daripada kelas bisnis. Karena bagi Kampat, pemborosan itu adalah sebuah dosa. Kampat sangat fokus dalam penghematan kecil, bahkan sampai arus listrik lampu wajib ditutup apabila tidak digunakan. Seorang mantan CEO dari grup IKEA yaitu Anders Moberg mengenang bagaimana Kampat ketika menaiki sebuah kereta perjalanan menuju Perancis selama 7 jam. Apa yang menarik? Yang menarik adalah seorang Kampat menanyai seluruh penumpang yang ikut dalam kereta tersebut tentang pendapat mereka bagaimana perusahaan IKEA menurut kacamata mereka. Dia tidak dapat dihentikan, ujar seorang Moberg. Kampat selalu memperhatikan bagaimana para pelanggan meninggalkan tokonya di Stockholm sekitar waktu makan siang karena lapar. Dari sanalah Kampat muncul ide memperkenalkan sebuah kafe murah meriah untuk para pelanggannya agar tetap berada di tokonya. Dengan pemikiran yang sama, dia kemudian membangun fasilitas penitipan anak-anak dan area permainan untuk menarik minat para keluarga muda. Sangat luar biasa ide dari seorang Kampat agar para konsumennya tetap berada di lingkungan IKEA. Menurut majalah Forbes, Kampat merupakan salah seorang dari 10 orang terkaya di dunia. Dia pindah ke Swiss untuk menghindari pajak pada tahun 1974 dan perusahaannya diambil oleh lembaga amal milik Kampat sendiri yang bernama Stichting Inca Foundation yang berpusat di Belanda. Imperium bisnisnya amat kompleks dengan rekening-rekening disimpan di Irlandia, Luxembourg, dan Belanda. Demikian kata ahli ekonomi Swedia Stellan Biok. 1986 Kampat mulai mengurangi campur tangannya sedikit demi sedikit dari perusahaan IKEA. Kejadian tersebut memunculkan banyak spekulasi bahwasanya Kampat sudah akan memberikan atau mewariskan perusahaan IKEA kepada 3 putranya, Peter, Jonas, dan Matthias. Benar saja, ketiga putra dari Kampat kemudian menjadi bagian dari Dewan Direksi. Begitulah cerita singkat tentang Ingvar Kamprad, sang pemilik IKEA. Untuk kesimpulannya kali ini mungkin teman-teman penonton boleh mengambil kesimpulan sendiri. Yang pasti kesimpulan yang positif, dan jangan lupa setelah ada kesimpulannya ditulis di kolom komentar.